Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Natsir Shahib. Bangsa Indonesia harus berbangga karena bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dilahirkan oleh darah, perjuangan, air mata para pendahulu kita, para pahlawan yang dianugerahkan Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebuah anugerah terindah yang tidak dapat kita pungkiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki berbagai macam suku bangsa yang sangat tidak terhitung banyaknya. Saudara-saudara sekalian, 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila yang lahir melalui pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa kita yang pada saat itu dicetuskan oleh Insinyur Soekarno sebagai proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang pada saat itu menyampaikan Pancasila. Artinya 5 dasar. Pancasila menjadi sebuah instrumen terhadap perjalanan hidup bangsa dan menjadi sebuah dasar bernegara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup rakyat Indonesia. Semua hukum, semua peraturan, dan semua gerak-gerik kehidupan berbangsa harus bersumber pada Pancasila. Pancasila yang diyakini sebagai sebuah pendalaman dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia harus kita hargai, menjadi sebuah instrumen bagi kita. Kalau kita renungi dan kita pahami secara mendalam, bersyukurnya bangsa Indonesia bisa ada hingga saat ini karena para pendiri bangsa, Insinyur Soekarno bersama kawan-kawannya membuat Pancasila dan menjadikan Pancasila yang akhirnya terilhami dalam pemikiran kita bangsa Indonesia, sehingga kita mampu hidup rukun, kita mampu hidup bersama-sama walaupun kita berbeda secara keyakinan, walaupun kita berbeda secara pemahaman, namun kita bisa bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak yang mengartikan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan lain-lain. Namun intisari dari pemahaman kita terhadap Pancasila ini harus sama-sama kita amalkan. Di bawah kepemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mulai ada penggalakan kembali mengenai Pancasila sebagai dasar negara karena kekhawatiran munculnya kelompok-kelompok ekstremisme Islam yang belakangan menggoyahkan eksistensi bernegara kita, yang ingin mengganti dasar negara kita menjadi dasar Islam. Padahal negara ini yang dianugerahkan Tuhan dengan keberagaman seharusnya patut berbangga karena Pancasila bisa menjadi jalan tengah dalam kehidupan kita saat ini. Bayangkan jika tidak ada Pancasila, bagaimana kita bisa melihat perpecahan bangsa ini yang terjadi. Kita dapat belajar dari Arab Spring. Arab Spring yang mana pada saat bangsa yang sudah memiliki leluhur dan hanya memiliki beberapa suku saja bisa terpecah, perang saudara menyebabkan porak-porandanya kehidupan di bangsa ini. Tapi Indonesia patut bersyukur karena hingga saat ini kita hidup sangat berdaulat, berdamai, dan memiliki satu kesatuan bangsa Indonesia Raya. Semangat Pancasila tentu hadir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kebudayaan menjadi tolak dan tonggak dari perjalanan sebuah bangsa. Bagaimana apabila bangsa yang lupa akan sejarahnya, bangsa yang lupa akan budayanya, itu adalah bangsa yang terjajah di era saat ini. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melahirkan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Perjalanan panjang bangsa Indonesia, di mana Pancasila yang ditemukan dari saripati perjalanan leluhur bangsa Indonesia, yang hingga kini Bung Karno menyampaikan tentang Pancasila,
lalu berjalannya Pancasila di era kepemimpinan demokrasi terpimpin hingga era Orde Baru dan era reformasi hingga saat ini, kita patut bersyukur dengan perjalanan ini semua. Pada saat polemik asas tunggal Pancasila, pada saat itu setiap organisasi kemasyarakatan diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Namun itu semakin memperkuat kita. Walaupun secara penerapannya salah, namun kita bisa bertahan dan menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai asas tunggal, tapi sebagai dasar berpikir, ideologi bangsa, dan semangat kebersatuan. Bhinneka Tunggal Ika yang ditemukan oleh Empu Tantular menjadi sebuah pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Pancasila lahir dari berbagai elemental. Contoh, kalau kita berbicara dalam sudut Al-Quran, setiap sila-sila Pancasila bisa kita temukan dalam saripati kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Pancasila menjadi perdebatan di awal-awal pembentukan kemerdekaan antara Piagam Jakarta dan Pancasila, itu bukan suatu masalah yang perlu kita gembor-gemborkan, karena para pendiri bangsa, tokoh Islam pada saat itu bersepakat Pancasila harus kita pegang teguh, karena di dalam Pancasila ada tetes darah air mata pengorbanan bagi kita bangsa Indonesia. Para santri mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 22 Oktober 1945 karena mempertahankan negara yang dicita-citakan, negara yang berasaskan Pancasila. Dan Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga mengatakan bahwa Pancasila adalah perjalanan panjang spiritual beliau sehingga beliau mau menerima Pancasila sebagai dasar negara. Hingga saat ini eksistensi Pancasila diakui dunia, eksistensi Pancasila diakui keberadaannya karena mampu merawat bangsa yang besar dengan beraneka ragam suku, budaya, agama, dan lain-lainnya, mampu bersatu mewujudkan satu negara yang kuat, konsisten, berdaulat, dan adil. Pancasila secara pemikiran kebangsaan dan pemikiran internasional sungguh sangat diperhatikan karena Pancasila bisa membuat negara kita memiliki paham pemikiran non-blok sehingga tidak mau terlibat dalam penjajahan ataupun dalam keinginan mengeksploitasi bangsa lain. Namun bangsa Indonesia dengan bijaksana mengatakan bahwa perdamaian adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu kita merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, di hari kelahiran Pancasila, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia dan santri Indonesia tidak perlu untuk memperdebatkan. Mari kita jaga Pancasila, Pancasila abadi, Pancasila jaya, dan mari kita lawan bersama-sama radikalisme, ekstremisme Islam, dan terorisme. Karena itu jelas bertentangan terhadap nilai-nilai dasar Pancasila, nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa. Salam budaya, mari kembali ke berbudaya, mari kita gaungkan semangat Pancasila yang lahir dari saripati kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.